فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق. تبيض وجوههم، السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah, al-amrul rabi' mimma yakunu yaumal qiyamah, perkara yang keempat dari kejadian hari kiamat. Qauluhu wa yuljimuhumul al-araq, dan keringat mengekang mulut mereka. Yuljimuhum yakni yasilu minhum ila mawdi'il lijam minal faras wa huwal fam, yaitu sampai kepada mereka, keringat mereka ke tempatnya tali kekang dari kuda, yaitu di mulut. Tali kekang itu dipasang di mana? Di mulut. Ada tali kemananya? Ke belakang ya, agar bisa gampang mengarahkan arahnya. Di mana ditaruh? Di mulut ada tali ke sampingnya, dua, paham ya? Supaya bisa diarahkan kanan kiri. Nah, keringat setelah didekatkannya matahari, maka mereka pun apa ini? Berkeringat. Maka di antara mereka ada yang keringatnya sampai ke mana ini? Ke mulut. Paham ya? Seperti di apa ini? Dikekang. Seperti kuda yang dikekang di mananya? Di mulutnya. Lakin hadza ghaya ma yasilu ilaihil arab. Ini puncaknya tapi bukan semuanya seperti ini. Ini yang paling tinggi keringatnya adalah yang sampai mana? Batas mulut. Nah, bukan semuanya seperti itu. Beliau hanya memberitahukan kondisi yang paling apa? Tinggi dari keringatnya seorang hamba setelah didekatkannya apa ini? Matahari. Wa illa, kalau nggak seperti itu, fa ba'dhum yasilul araq ila ka'bai. Sementara sebagian yang lain ada yang sampai keringatnya sampai ke mata kaki. Nah, wa ila hikwai, ada yang sampai hikui. Hikui itu maudhi'il izar, tempat melipatkan apa ini? Sarung. Ini sampai mana? Sampai pinggang keringatnya. Ada yang sampai mata kaki, ada yang sampai pinggang. Nah, wa minhum man yuljimu, di antaranya ada yang keringat itu sampai ke lijam, yaitu apa? Mulut. Tempatnya pelana, lijam. Fahum yakhtalifuna fi hadzal araq. Mereka berbeda-beda dalam masalah keringat ini. Seseorang tenggelam dalam keringatnya sendiri. Tinggi keringatnya beda-beda. Ada yang sampai mata kaki, ada yang sampai pinggang, ada yang sampai mulut. Wa ya'rukuna min syiddatil har. Mereka berkeringat dari panasnya matahari. Li'annal maqam ziham wa syiddah, dikarenakan posisi mereka saat itu keadaannya adalah keadaan ketika ramai, padat, ziham, wa syiddah, dan kepayahan, wa dunuwis syams, dan dekatnya matahari, sudah rapat banyak orang, matahari pun apa ini? Dekat, sehingga wajar kalau mereka apa ini? Berkeringat. Fa ya'riqul insanu, ya, araqa ya'riqa ya'ruqu. Fa ya'riqul insanu mimma yahsulu fi dzalikal yaum, lakinnahum ala hasabi a'malihim. Maka seseorang pun berkeringat dari apa yang mereka dapatkan pada hari tersebut, tapi sesuai dengan kadar amalan mereka. Kalau bagus amalannya, keringatnya hanya sampai mana? Mata kaki. Naik sedikit, jelek amalannya, sampai mana? Sampai pinggang. Lebih jelek lagi amalannya, maka sampai mana? Sampai mulut. Fa'in kulta, kalau kamu bertanya, kaifa yakunu dzalika wa hum fi makanin wahid. Kok bisa beda-beda keringatnya padahal mereka berada di satu apa ini? Tempat. Yang namanya sifatnya air itu kan
Dari tempat yang tinggi ke tempat yang apa? Rendah. Masa samping-sampingan nanti keringatnya bisa apa ini? Beda-beda. Fal jawabu, ya kan? Sehingga air itu pasti mau bikin apa ini? Rata. Nggak ada. Kalau samping-sampingan nggak ada pembatasnya, pasti dia jadi apa ini? Rata. Nggak ada istilahnya sampingnya sini tinggi, yang bawahnya apa? Rendah, nggak akan. Yang tinggi pasti kemana ini? Rendah sampai jadi apa? Sama. Makanya untuk ngeratakan bangunan itu pakai apa? Pakai air, timbangan air. Supaya rata ujung sana sampai ujung sini. Karena air ini pasti apa dia? Nyari yang ke bawah. Nah, jawabannya annana asluna qaidah yajibur ruju ilaiha. Kita punya kaidah yang wajib kita kembali ke sana. Wahia annal umurul ghaibiyah yajibu alaina an nu'mina biha. Perkara gaib itu wajib bagi kita untuk apa ini? Mempercayainya, mengimaninya. Wa nusaddiqu duna an naqula kaifa walima. Tanpa kita bertanya kenapa, bagaimana, li'annaha syai'un wara'a uqulina, karena ini perkara yang di balik akalnya kita. Wala yumkin an nudrikaha aw nuhita biha, tidak mungkin bisa kita jangkau. Percayai saja. Samping-sampingan orangnya tapi keringatnya bisa apa nanti? Beda sesuai dengan kadar apanya? Amalannya. Nah, tidak mungkin kita bisa menjangkaunya dan meliputinya. Ara'aita law anna rajulaini dufina fi qabrin wahid. Contohnya lagi, ada dua orang yang dikuburkan dalam satu kuburan. Ahaduhuma mu'min wasani kafir. Yang satu mu'min, yang satu apa ini? Kafir. Sama enggak yang mereka dapatkan? Padahal kuburannya berapa? Satu. Nah, fa innahu yanalul mu'min minan na'im ma yastahiq. Yang mukmin dapat kenikmatan apa yang dia berhak untuk mendapatkannya. Wa yanalul kafir minal azab ma yastahiq. Yang kafir pun mendapatkan azab sesuai dengan apa yang dia pantas mendapatkannya. Wa huma fi qabrin wahidin. Keduanya berada dalam satu apa ini? Kuburan. Hakadha naqulu fil araq yaumil qiyamah. Begitu pula kita katakan tentang keringat ini pada hari kiamat. Fa in qulta, kalau kamu katakan lagi, hal taqulu innallaha yajma'u man yuljimuhumul araq fi makanin wa man yasilu ilal ka'bain fi makanin wa ila rukbataini fi makanin wa ila hikwaihi fi makanin. Apakah Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan orang yang keringatnya sampai ke mulut di satu tempat, kemudian yang sampai mata kaki di satu tempat, yang sampai pinggang di satu tempat, sampai ke lutut satu tempat, kemudian yang sampai pinggang satu tempat. Mungkin nggak kita katakan, oh mungkin ini Allah dibeda-bedakan, dipisah-pisah. Ini orang-orang yang sampai mana? Mulut, air keringatnya. Ini yang sampai mana? Kayak kolam renang, beda-beda banyak. Dalamnya. Ini yang dalamnya sampai mana? Pinggang. Ini dalamnya sampai apa? Lutut. Ini yang dalamnya sampai apa? Mulut. Nah. Fal jawabu la najzimu bihadza. Jawabannya kita tidak bisa memastikan. Bisa jadi ya, bisa jadi enggak. Kita enggak bisa memastikan. Nah, wallahu alam, bal naqul, yang kita bisa katakan minal jaiz an yakuna alladhi yasilul araq ila ka'bihi ila janibil ladzi yuljimuhul araq. Kita katakan orang yang keringatnya sampai mata kaki bisa jadi minal jaiz, mungkin bisa jadi berada di samping orang yang keringatnya sampai mana? Mulut. Bisa jadi, nggak ada masalah itu bagi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Allah itu Maha mampu. Yang sebelahnya sampai mulut, yang sebelahnya cuma sampai mana? Mata kaki. Keringat yang tinggi nggak turun ke mana? Ke bawah bisa. Nah, Allah mampu buat kayak gitu. Wa hadza nadhirun nur alladzi yakunu lil mu'minin. Ini mirip seperti cahaya yang Allah berikan bagi kaum mukminin. Yas'a baina aydihim wa bi aymanihim. Nah, cahayanya berjalan di hadapannya dan di arah kanannya. Cahayanya mukminin di sebelah kanan dan sebelah mananya? Depan cahayanya. Wal kufar fi dzulmah. Sementara orang kafir yang mungkin jalan di belakangnya atau di sampingnya tetap berada dalam apa ini? Kegelapan. Nggak bisa dapat kebagian cahaya dari siapa? Si mukmin tadi. Padahal kalau hukum dunia yang namanya cahayanya dekat di sampingnya, dia kan akan kedapatan apa ini? Cahaya, kebagian. Nah, mana bisa dihalangi kalau nggak ada penghalangnya? Nah, ini enggak. Di akhirat yang dapat cahaya hanya yang siapa? Mukmin saja. Di sebelahnya orang kafir tetap dalam keadaan apa ini? Gelap. Nah, fa yaumul qiyamah yajibu alaina an nu'mina bihi. Maka pada hari kiamat ini wajib bagi kita untuk mengimaninya, wa bima yakunu fi, dan apa yang terjadi padanya. Amma kaifa walima, adapun bertanya bagaimana dan kenapa,
Fahadza laisa ilaina. Maka ini bukan tugasnya kita. Tugas kita cuma apa ini? Percaya saja apapun yang dikabarkan oleh Allah tentang hari kiamat dan kejadian-kejadian pada hari kiamat. Sehingga ini lanjutannya. Ya, ini kejadian yang keempat, setelah didekatkannya matahari, orang pun apa ini? Berkeringat. Nah, dan masing-masing keringatnya sesuai dengan kadar apanya? Amalannya. Yang jelek amalannya maka semakin tinggi apanya? Keringatnya. Yang bagus amalannya, keringatnya semakin apa ini? Semakin rendah, semakin ke bawah. Nah, wallahu taala alam bisawab. Walhamdulillah. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sehingga ini kejadian yang keberapa? Keempat. Kejadian yang pertama apa? Ali, di hari kiamat kejadian yang pertama apa? Mengembalikan ruh, pengembalian ruh ke dalam jasad. Yang kedua, setelah kembali ruhnya ke jasad, keluar ruh dari kuburan. Keluar ruh dari jasad, sudah dimasukkan, keluar lagi dia. Ngapain dimasukkan tadi? Jadi dibangkitkan. Nah, ya, ruhnya dengan jasadnya dibangkitkan dari kuburan. Setelah dikembalikan ruhnya ke dalam jasad, keluar semuanya dari kuburan. Kemudian yang ketiga, setelah itu dikumpulkan, didekatkan kepada mereka apa? Matahari. Baru yang keempat apa? Setelah didekatkan matahari, mereka pun itu yang paling tingginya, dan keringat mereka mengekang mereka sampai ke mananya? Ke mulutnya. Nah, tergantung amalan mereka. Wallahu taala alam bissawab. Adapun kejadian yang kelima, insyaallah taala akan kita baca pada pertemuan berikutnya. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sini Abu Bakar, Abdullah, sini. Sini duduk. Sini duduk. Jangan dari situ, dari sana. Duduk. Sini. Sini duduk. Duduk di sini. Bilangin lagi enggak? Jangan terakhir. Kalau udah sama itu, semuanya profesional dari yang dulu. Tahan, babat, bawah. Ini nggak bisa main di sini. Orang-orang lain di luar sana, pergi. Aja pergi semua sana, mereka di sini. Ini nggak bisa. Kalau udah besar harus sholat, harus jaga kebersihan orang lain juga, harus belajar di sini, paham ya? Paham bukan? Jangan ulangi lagi, diulangi kan? Udah. Belum ditutup.